Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anakku semua, para pecinta biologi. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada sistem ekskresi pada manusia. Di bagian 2 ini kita akan membahas tentang kulit, hati, dan gangguan pada sistem ekskresi. Yuk, ikuti terus pembelajaran di video ini. Kulit. Kulit adalah lapisan jaringan yang terdapat di permukaan tubuh yang merupakan organ terluas pada tubuh kita. Kulit sangat tipis dengan beberapa lapisan yang menyusunnya. Struktur kulit. Kulit terbagi menjadi 3 lapisan. Paling luar disebut epidermis atau lapisan kulit ari. Tengah, dermis, lapisan kulit jangat. Dan yang paling bawah adalah hipodermis atau lapisan lemak subkutan. Sering disebut juga dengan lapisan lemak kulit bawah. Bagian-bagian kulit. 1. Epidermis atau kulit ari. Kulit ari biasanya ditumbuhi rambut, kecuali di telapak tangan dan kaki. Kulit ari terdiri atas 4 lapisan, yaitu lapisan pertama yaitu stratum corneum, merupakan lapisan zat tanduk, terdiri atas sel-sel mati yang selalu mengelupas. Yang kedua, stratum lucidum, merupakan lapisan zat tanduk. 3. Stratum granulosum, di sini mengandung pigmen yang bertanggung jawab terhadap pewarnaan kulit kita. 4. Stratum germinativum, terdiri atas sel-sel hidup yang selalu membentuk sel-sel baru ke arah luar. 3. Hipodermis atau jaringan ikat bawah kulit. Lapisan ini berada di bawah dermis, merupakan pembatas jaringan ikat bawah kulit dengan dermis dan mulainya terdapat sel lemak. Lemak berfungsi untuk melindungi tubuh terhadap benturan, penahan suhu tubuh, dan sumber energi. Kulit mempunyai beberapa fungsi, di antaranya sebagai alat indera, pengatur suhu, melindungi tubuh, membentuk vitamin D, mengeluarkan keringat, dan menyimpan lemak. Sebagai alat ekskresi, kulit atau integumen berfungsi untuk mengekskresikan keringat. Keringat manusia terdiri dari air, garam-garam mineral terutama garam dapur, sisa metabolisme sel, urea, serta asam. Adapun produksi keringat oleh kelenjar keringat ada di bawah pengaturan hipotalamus dan enzim bradikinin yang dirangsang oleh perubahan suhu darah. Perhatikan bagian berikut ini yang akan menjelaskan pengaruh suhu terhadap mekanisme pengeluaran keringat. Mekanisme produksi keringat. Pada saat suhu lingkungan tinggi atau panas, pembuluh darah di kulit akan melebar. Aktifnya kelenjar keringat mengakibatkan keluarnya keringat ke permukaan kulit dengan cara penguapan. Penguapan mengakibatkan suhu permukaan kulit turun sehingga kita tidak merasa panas lagi. Sedangkan pada saat suhu lingkungan rendah, kelenjar keringat tidak aktif dan pembuluh kapiler di kulit menyempit. Dalam kondisi seperti ini, darah tidak membuang sisa metabolisme dan air, sehingga suhu tubuh tetap dan tubuh tidak mengalami kedinginan. Dalam kondisi tertentu, apabila keringat yang keluar terlalu berlebihan, kadar garam yang berada dalam darah bisa berkurang. Akibatnya, otot bisa mengalami kekejangan atau mungkin pula bisa pingsan. Selain itu, karena pembuluh darah pada lapisan dermis mengembang, kulit wajah bisa memerah. Keadaan ini dapat terjadi saat kita melakukan aktivitas fisik yang berat. Keadaan semacam ini disebut lapar garam. Namun sebaliknya, kulit kita dapat memucat bila pembuluh darah pada dermis menyempit. Misalnya saja pada saat kita kedinginan atau ketakutan.
Kelenjar keringat menghasilkan keringat mencapai 2000 ml setiap hari, dipengaruhi beberapa faktor. Di antaranya 1. Suhu lingkungan, 2. Aktivitas tubuh, 3. Gejolak emosi, dan keempat adalah hipotalamus. Selanjutnya kita akan membahas organ ekskresi berikutnya, yaitu hati. Struktur dan fungsi hati. Selain menjadi organ terbesar kedua, hati juga termasuk organ terberat dengan berat kurang lebih 1,5 kilo dan berwarna kecoklatan. Hati terletak di dalam rongga perut bagian atas sebelah kanan di bawah diafragma. Hati manusia terbagi menjadi 2 bagian, yaitu lobus kanan dan lobus kiri. Lobus kanan memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan lobus kiri. Antara 2 bagian ini dipisahkan oleh visura. Hati atau hepar adalah organ yang mengekskresikan zat-zat sisa melalui cairan empedu. Cairan empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu. Empedu merupakan hasil perombakan sel-sel darah merah yang telah tua dan rusak. Mekanisme perombakan eritrosit. Eritrosit yang tua akan dirombak oleh sel histiosit di dalam hati. Eritrosit dipecah menjadi zat besi dan Hb. Fe atau zat besi diambil dan disimpan di hati, dikembalikan ke sumsum tulang, sedangkan Hb dipecah menjadi hymin dan globin. Selanjutnya, globin dimanfaatkan untuk pembentukan hemoglobin baru, sedangkan hymin dirombak menjadi bilirubin dan biliverdin yang berwarna hijau kebiruan. Bilirubin dioksidasi menjadi urobilin yang mewarnai urin dan feses sehingga berwarna kekuningan, sedangkan biliverdin sebagai pembentuk zat warna empedu yang kemudian disalurkan ke kantong empedu. Ringkasan proses perombakan eritrosit oleh sel histiosit dapat dilihat pada bagan berikut ini. Selain berfungsi sebagai organ ekskresi, hati juga memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. 1. Menyimpan glikogen. 2. Menetralkan racun. 3. Membentuk protrombin. 4. Merombak eritrosit atau sel darah merah. 5. Mengubah provitamin A menjadi vitamin A. 6. Pembentukan urea. Dan 7. Pembentukan sel darah merah. Kalian telah mempelajari fungsi-fungsi dari sistem ekskresi. Sekarang bayangkan, bagaimana jika organ-organ tersebut tidak dapat melakukan fungsinya? Betul, tentu saja akan menyebabkan gangguan pada fungsi-fungsi dari sistem ekskresi. Apa saja gangguan yang terjadi pada sistem ekskresi? Mari kita pelajari. Gangguan pada sistem ekskresi pertama yaitu pada ginjal. 1. Nefritis, yaitu kerusakan pada glomerulus akibat infeksi kuman. 2. Diabetes insipidus, di mana orang yang menderita akan kencing terus-menerus karena kurangnya hormon ADH. 3. Albuminaria, adanya albumin dan protein lain dalam urin. 4. Anurea, terhentinya pembentukan urin akibat gagal ginjal akut. 5. Batu ginjal, mengendapnya kristal kalium fosfat yang dapat menghambat pengeluaran urin. 6. Gagal ginjal, yaitu kelainan pada ginjal di mana ginjal tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu menyaring darah. 2. Gangguan pada paru-paru. Beberapa kelainan yang terjadi pada paru-paru antara lain. 1. Bronkitis, yaitu peradangan pada cabang batang tenggorok atau bronkus. 2. Pleuritis, adalah peradangan pada selaput pembungkus paru-paru. 3. TBC, disebabkan Mycobacterium tuberculosis. 4. Asma,
Penyakit asma adalah alergi terhadap rambut, bulu, debu, atau tekanan psikologis. Akibat dari penyakit ini, saluran pernafasan tersumbat sehingga penderita mengalami sesak nafas. 5. Pneumonia disebabkan bakteri, virus, dan jamur. 6. Emfisema adalah penyakit pembengkakan paru-paru karena pembuluh darah paru-paru terisi udara. Gangguan ekskresi pada kulit, contohnya A. Jerawat. Gangguan kronis pada kulit karena tersumbatnya kelenjar minyak. B. Eksim. Kulit menjadi kering kemerahan dan gatal-gatal bersisi. C. Skabies. Penyakit kulit karena infeksi caplak atau tungau. D. Biduran. Timbulnya pintal-pintal yang tidak beraturan dan terasa gatal. E. Kanker kulit. Disebabkan karena penerimaan sinar matahari yang berlebihan. Gangguan sistem ekskresi pada hati. 1. Hepatitis, yaitu radang hati yang disebabkan oleh virus hepatitis. 2. Sirosis hati. Fungsi hati sudah sangat terganggu akibat banyaknya jaringan ikat di dalam hati. 3. Penyakit kuning. Penyakit yang hampir sama dengan hepatitis, yaitu kulit nampak pucat kekuningan, bagian putih bola mata berwarna kekuningan, dan kuku-kuku jari juga berwarna kuning. 4. Sirhosis. Sirhosis adalah kelainan hati di mana jaringan hati menyusut. Nah, sekarang kalian telah mempelajari sistem ekskresi pada manusia. Bagaimana? Sudah jelas kan? Kalian akan berhasil jika memperhatikan video ini dengan sungguh-sungguh. Dan jangan lupa mengerjakan tugas yang ada di akhir video ini. Jangan lupa tetap semangat dan jaga kesehatan. Semoga kalian sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.